Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk energi dia malam ini. Tentang percintaan kamu ya, seperti apakah yang terbaca tentang dia ataupun kamu. Karena ini juga bisa vice versa. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu untuk malam ini, seperti apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada self-indulgence. Ada seseorang yang kamu fokuskan. Apakah dia itu seseorang yang kamu cintai, yang kamu sukai, atau seseorang yang kamu benci karena dia sudah menyakiti kamu ya. Di sini, seseorang itu lagi fokus kepada diri dia sendiri. Apakah antara kamu dengan dia ada yang sudah terpisah? Adakah yang sedang marah-marahan? Atau ada yang memang sudah berkhianat di sini? Sehingga akhirnya antara kamu dengan dia itu bisa jadi berkonflik, bahkan separation, saling meninggalkan di sini, ya. Dan ternyata kondisi dia malam ini itu fokus kepada diri dia sendiri. Dia tidak ingin memikirkan apapun, baik itu mungkin orang ketiga, orang yang mungkin sudah membuat hancur hubungan dia dengan kamu ya, dan dia tidak memikirkan itu lagi gitu loh, tapi dia sekarang memikirkan diri dia sendiri, seperti dia ingin time to heal ya, self appreciation. Dia mencoba untuk mengapresiasi diri dia dengan cara apa ya, mungkin menjauh dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang mungkin dia sudah menyadari gitu ya, menyadari bahwa selama ini dia sudah melakukan kesalahan, mungkin dengan mengabaikan kamu, dengan meninggalkan kamu, bahkan mengkhianati kamu, hadirnya orang ketiga di sini ya. Karena di sini ada the snake ya, seperti ada competition ya, the other woman atau the other man ya. Intinya ada orang lain di sini, baik itu laki-laki atau perempuan lain atau laki-laki lain ya, di antara hubungan kamu dengan dia. Nah, ini yang mengakibatkan kamu dengan dia berkonflik. Oke. Terus ya mungkin kamu udah nggak mau lagi bersama dia, kamu sudah tidak mau memaafkan dia, atau kamu tidak mau memberikan kesempatan lagi kepada dia gitu ya. Dan akhirnya dia menyesal, mencoba untuk fokus pada diri dia sendiri, mencoba untuk memperbaiki, atau dia mencoba untuk bertransformasi, atau dia ingin menebus kesalahannya ya. Nah, jadi ini yang benar-benar dia lakukan untuk malam ini. Yang biasanya dia itu uh, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap malam mungkin dia clubbing, setiap malam mungkin dia nongkrong bareng teman-temannya, ya baik itu dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Dan dia menyadari semua yang dilakukan oleh dia itu tidak bermanfaat gitu loh. Nah, sekarang dia mencoba untuk fokus pada diri dia sendiri. Fokus kepada penyembuhan, fokus untuk meditasi ya, atau fokus untuk memperbaiki spiritualitasnya dia gitu. Ya, mungkin dia mulai rajin ibadah, dia sudah mulai melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Karena dia tahu ada energi negatif ya yang selalu menguasai dia. Sehingga akhirnya semua berefek kepada hubungan kamu dengan dia. Gitu loh ya. Dan aku ngeliat di sini, dia itu benar-benar kayak masih menyukai kamu. I like you. Someone like you. Atau di sini, di saat mungkin antara kamu dengan dia sudah tidak bersama, lalu ada orang lain yang menyukai kamu, ada seseorang yang menyukai kamu, ya, dan ingin want to date, dan ingin untuk bertemu dengan kamu. Nah, mungkin dia juga sering stalking kamu ya, si mantan kamu ini, atau seorang yang sudah menyakiti kamu ini, atau seseorang sudah meninggalkan kamu, dia juga stalking kamu, dia pantau kamu sedang apa ya sekarang. Nah, kebetulan mungkin dia mendengar
mendengar berita tentang kamu, bahwasanya kamu itu sudah ada yang punya, ada seseorang yang menyukai kamu gitu ya. Nah, ada seseorang menyukai kamu, di situ membuat dia kayak kepanasan. Dia kepanasan sendiri nih, seolah-olah kayak apa ya, kayak wah dibakar cemburu gitu loh. Dia dibakar cemburu. Dibakar oleh cemburunya, membuat hati dia sakit, dia kayak kayak kewalahan nih, aku mau ngapain ya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Di sini ada SWOT and loss. Seperti ada protection, ada power, ada kekuatan ya. Antara kamu dengan itu sebenarnya masih ada kekuatan cinta, ya. Sebentar ya. Itu dia sendiri yang merasakan. Tapi belum tentu kamu juga ngerasakan hal yang sama. Karena di sini dia itu seolah-olah kayak, ah, suatu saat nanti kamu pasti maafin aku lagi. Suatu saat nanti aku akan kembali ke kamu. Karena dulu sering terjadi seperti itu. Di saat dia membuat kesalahan, kamu selalu memaafkan. Ya, di saat mungkin terjadi konflik, kamu selalu yang mengalah. Kamu selalu yang sabar menghadapinya. Tapi saat ini kamu tidak mau lagi hal seperti itu. Makanya dia kepikiran soal nanti kamu mungkin akan datang lagi ke dia atau kita akan baikan lagi. Itu dia kayak ngerasa kita itu dilindungi gitu loh. Tapi belum tentu kamu juga ngerasakan hal yang sama ya. Oke. Nah, di sini aku ngerasakan dia itu membuat pilihan untuk diri dia itu untuk menyembuhkan. Pada akhirnya dia menyadari kalau kamu mungkin sudah tidak ingin memberikan kesempatan. Karena ini sudah kesempatan yang sekian kalinya gitu ya. Sehingga membuat kamu itu ya udah bosan gitu loh. Karena tidak ada perbaikan, harusnya kan sudah diperbaiki terus dimaafkan, otomatis jangan ngulang lagi. Tapi ini mau ulang kembali. Apalagi itu seperti perselingkuhan ya, orang yang intinya itu sulit sih untuk diobati atau tidak ada obatnya. Penyakit selingkuh itu tidak ada obatnya, apalagi di saat sudah dimaafkan, diulang kembali, dimaafkan lagi, itu tidak akan pernah berubah. Di antara 1.000 orang itu mungkin ada hanya 1 orang yang benar-benar ingin merubah gitu loh, ya. Nah, mungkin di sini semoga aja dia adalah salah satu di antara 1.000 itu ya. Dia kayak benar-benar ingin memperbaiki, dia mengaku salah, ya. Dia memang kayak udah nggak bisa lagi nih kalau tidak bersama dengan kamu, dan dia nggak bisa, dia sakit hati gitu loh. Kalau jika mendengar atau melihat kamu bersama yang lain, dia dibakar cemburu gitu ya. Nah, di sini dia kayak ngerasakan baru disadari, ternyata aku begitu sangat falling in love with you, ya. Aku merindukan kamu. Aku ternyata punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Kenapa sih baru sekarang apa menyadari gitu loh. Menyadari kalau semua itu eee, apa ya, kayak apa ya, kayak eee, merasakan hal seperti itu gitu loh. Dia baru sekarang menyadari hal itu, ya. Oke, kita akan coba cek untuk, apa perasaan terdalam dia saat ini. Bagaimana yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Yang jelas saat ini dia merasa terbakar cemburu karena melihat, kamu ternyata saat ini sedang bersama yang lain begitu ya. Ada seseorang yang lain bersama dengan kamu saat ini. Kita akan coba cek apalagi yang terbaca. Wah. Nah, ternyata dia memikirkan tentang, masa depan ya, tentang masa depan kita gitu loh. Jadi dia itu punya keinginan untuk bersama dengan kamu di masa depan, dan ingin bersama kamu, arti kata ingin berkomitmen sama kamu gitu loh. Akhirnya setelah perpisahan itu baru dia menyadari, semua itu memang kesalahannya dia. Ataukah di sini benar-benar, dia itu dari someone else. Ya ada seseorang yang lain, memang dia sudah menghadirkan orang orang lain di antara kamu dengan dia gitu ya. Memang, dan itu sekarang ini memang jadi pikiran bagi dia. Arti kata penyesalan. Aku menyesal nih sudah menghadirkan orang lain di antara kita. Padahal aku ternyata sangat menginginkan kamu, bersama dengan kamu di masa depan. Dan aku merasa tidak sanggup melihat kamu bersama yang lain. Dan dia merasa cemburu ya, hatinya ya mungkin cemburu buta gitu ya. Nah, ternyata di sini kenapa dia melakukan itu, ada salah satu yang mungkin membuat dia menjauh dari kamu atau meninggalkan, karena ada mungkin your family won't like me. Mungkin memilih, saudara kamu, mungkin ada saudara dia yang tidak menyukai, dia atau hubungan ini gitu loh, ya. Nah, di sini, eee,
Ternyata dia itu selalu ada buat kamu, tapi selama ini kenapa dia tidak memperjuangkan kamu? Kenapa dia mengabaikan kamu? Nah, disitulah kesalahan dia ya. Nah, di sini juga dia mengatakan, "I'm absolutely in love with you." Dia begitu sangat mencintai kamu, ya sangat dalam gitu ya. Ini yang dia pikirkan. Kan, aneh ya gitu ya. Terkadang begitu, penyesalan datangnya ya di kemudian. Kalau di awal biasanya uang muka gitu ya. Nah, jadi di sini aku ngerasakan beberapa dari dia ya yang kau fokuskan itu masih sangat menginginkan kamu dan dia terbakar cemburu ya, terbakar cemburu karena melihat kamu bersama yang lain dan dia tidak bisa menerima kenyataan itu ya saat ini. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apa yang terbaca. Apakah yang terbaca? Ya. Nah, di sini ada Seven of Swords. Seolah-olah dia itu kayak terjebak dalam suatu kondisi ya. Memang terjebak. Bisa jadi saat ini dia itu sedang dalam menjalin suatu hubungan dengan seseorang, tapi hatinya itu masih tertuju kepada kamu, ya. Entah kenapa. Apakah dia baru menyadari kalau seseorang yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, ternyata hanya memanfaatkan dia. Seolah ada karma yang sedang dia jalani saat ini, ya. Ada karma yang benar-benar dia rasakan dan itu membuat dia terpuruk. Bisa jadi dia tidak pernah beruntung, dia merasa sial, ya, atau dia hatinya itu nggak pernah tenang, nggak ada kedamaian, begitu ya. Nah, ini juga ada Four of Swords. Sekarang ini dia mencoba untuk surrender, berserah diri kepada Tuhan, berpasrah gitu loh. Jadi yang dilakukan dia saat ini adalah mungkin memohon kepada Tuhan bahwasanya ya ada sebuah perubahan yang dia alami saat ini. Ya, di sini salah satunya ya mungkin dia mencoba fokus kepada finansial saja. Dia mencoba fokus kepada keuangan atau karirnya dia. Mungkin berharap dengan cara ini dia bisa melupakan kamu. Berharap dia tidak cemburu lagi melihat kamu bersama yang lain begitu ya. Nah, di sini mungkin juga dia lebih sangat berhati-hati dalam bertindak saat ini ya. Apalagi mungkin dalam masalah pekerjaannya, mungkin pikirannya itu masih ke kamu sehingga dia tidak konsentrasi melakukan pekerjaan. Ya bahkan pekerjaan saat ini itu kayak ngerasa berantakan, tidak ada keuntungan, mungkin jika dia punya bisnis tidak ada keuntungan yang didapatkan, bahkan dia dimanfaatkan oleh mungkin klien-kliennya, rekan kerjanya atau bawahannya, gitu ya. Ini ada Ace of Wands. Sebenarnya dia itu punya kesempatan untuk bertindak, ya, memperbaiki semuanya. Punya sebenarnya ya. Hanya saja terkadang dia lagi sedang menjalani sebuah karma di sini. Oke, itu yang aku rasakan. Kita coba lihat siapa dia sebenarnya. Oke. Siapa dia sebenarnya? Kita akan coba cek. Oh, ada teman kecil. Nah, teman kecil ini ada berondong. Di antara kamu dengan dia, itu ada yang apa ya, punya perbedaan usia. Entah itu kamu yang lebih tua atau kamu lebih muda. Nah, nah ini yang harus kamu jauhi, atau suami atau istri teman kamu. Ini jangan sampai kamu bertahan dengan kondisi ataupun hubungan seperti ini ya. Karena ini tidak baik banget, tidak baik. Orang baru. Nah, mungkin beberapa dari kamu ketemu dengan orang baru. Nah, di saat kamu ketemu dengan orang baru inilah ya dia merasa cemburu. Karena selama ini dia juga stalking kamu juga. Temannya saudara. Ya, mungkin kamu punya saudara dan temannya saudara kamu itu ya mungkin sudah dekat dengan kamu. Oke, kita akan coba lihat inisialnya. Siapakah? Ada C, cinta. Ada V, Victor. Ada V juga, Victor. Ada W, Weni. Ada G, Gea. Ada Z, Zia. Kita akan coba cek untuk zodiak ya. Ada Scorpio. Oh. Ada Taurus. Ada Gemini. Aries.
ada Sagittarius. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita coba lihat ya. Di sini dia itu kayak benar-benar sangat memikirkan masa depan bersama dengan kamu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Dia begitu sangat terpukul, atau dia merasa terjerat ya, atau dia merasa terbakar cemburu karena melihat kamu dengan seseorang yang lain begitu ya. Nah, jadi itulah keadaan dia saat ini. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.